Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, kita kembali jumpa dalam program Wanita Surgawi. Mari kita berdoa. Bapa, jadikan pemberitaan firman ini penghiburan bagi yang susah, kekuatan bagi yang lemah Bapa, dan keteguhan hati yang dalam kebimbangan. Berbicaralah kepada kami Bapa, taruh perkataanmu di mulut anak-Mu ini, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya sering mengatakan satu kalimat, bahwa kalau kita mengasihi Tuhan atau menjadi kekasih Tuhan, Tuhan juga mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Kalimat itu sering saya kemukakan. Saya tidak tahu apakah saudara sungguh-sungguh memperhatikannya dengan serius dan mengamalkan atau melakukan. Saya tidak tahu apakah saudara sungguh-sungguh mengamalkan hal itu. Tetapi sekarang saya minta saudara benar-benar memperhatikan dan mengamalkan apa yang saya kemukakan. Selama puluhan tahun saya mengikut Tuhan Yesus, 40 tahun lebih menjadi pelayan Tuhan. Saya membuktikan kenyataan orang-orang yang benar-benar memberikan perhatian kepada Tuhan, anak cucunya tidak dipermalukan. Ya, saya melayani dari tahun 78, bahkan tahun 77 mestinya saudara. Bayangkan saudara. Berapa lama, ada 45 tahun lebih. Bayangkan saudara. 40 tahun lebih yang lalu saya bertemu dengan orang-orang di dalam gereja. Setelah 40 tahun kemudian di antara ibu-ibu, bapak-bapak meninggal dunia, saya memperhatikan anak-anak mereka. Benar adanya. Orang yang sungguh-sungguh menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, itu tidak dipermalukan. Nah, inilah yang mendorong kita semua untuk memperhatikannya. Dari kisah mengenai Lot, ketika Allah mau menghancurkan Sodom dan Gomora, ada Lot di situ. Tuhan mengingat Abraham, bukan karena Lot sendiri yang karenanya karenanya Allah menolong Lot, tapi karena Abraham. Karena Abraham sehingga Allah memperhatikan Lot. Saudara, saya mengingatkan bahwa kita tidak akan pernah bisa menjaga orang yang kita kasihi 24 jam. Tidak akan pernah bisa. Kemampuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, saudara-saudara. Apalagi kalau anak kita di luar kota, di luar negeri, jauh dari jangkauan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita percaya tangan Allah yang kuat, yang bisa melindungi keluarga kita atau orang-orang yang kita kasihi. Saya saksikan beberapa waktu yang lalu, saya punya cucu maksudnya. Punya anak laki-laki, lalu dia punya anak, punya cucu. Dari 2 cucu ini ada 1 cucu yang akrab, belum bisa bicara. Akrab. Oleh muka saya, dia minta digendong, panggil saya opa, kungkung.
Kalau sudah saya gendong kadang-kadang sulit diminta orang. Tetapi kalau yang meminta berkata, Kungkung mau kerja. Nah ini dilepas, mau ikut orang. Ditanya, Kungkung kerja apa? Dia jawab, Yesus, Jesus. Belum lengkap tapi bisa ditangkap. Yesus maksudnya. Nggak ada yang mengajari dia. Kunggungnya bekerja Yesus. Entah bagaimana dia bisa menjawab itu. Ajaib. Itu ajaib. Yesus. Kalau mau makan, ada saya di situ di restoran atau di mana. Dia panggil saya, Kung. Doa. Dia nggak suruh orang lain doa, saya yang disuruh doa. Dia doa, saya merem. Saya hanya merem saja. Tentu sebagai opa betapa sayang kepada cucu. Saya sadar saya tidak akan bisa melindungi dia sebesar apapun sayang saya. Saya gendong, saya peluk, saya belai, saya katakan, ku lindungi kamu dengan kesucian hidupku. Saudara, menjadi kekasih Tuhan, itu indah dan luar biasa. Karena kita akan pasti dikasih Tuhan, diistimewakan Tuhan, diperlakukan istimewa khusus. Bahkan orang-orang yang kita kasih juga akan diperlakukan istimewa dan khusus. Nah tapi masalahnya bagaimana kita bisa menjadi kekasih Tuhan? Itu problemnya. Tidak mudah menjadi kekasih Tuhan. Banyak orang Kristen, belum tentu mereka menjadi kekasih Tuhan. Banyak orang Kristen, banyak pendeta, banyak pelayan Tuhan. Tapi belum tentu mereka benar-benar menjadi kekasih Tuhan. Nah bagaimana kita menjadi kekasih Tuhan? Yang pertama saudara tidak bisa tidak. Kita harus hidup sekudus-kudusnya atau sesuci-sucinya. Yang kedua, jangan terikat dengan dunia. Kalimat yang sudah akrab saya ucapkan dan terdengar di telinga saudara. Jangan hanya disetujui dengan kata amin, setuju. Tapi harus disertai dengan tindakan, perbuatan konkret. Tindakan kita, saudara-saudaraku. Untuk sungguh-sungguh mengamalkan hal itu. Ya, sungguh-sungguh mengamalkan hal ini. Kita bisa menjadi kekasih Tuhan kalau hidup kita bersih. Yang kedua, kalau kita tidak terikat dengan percintaan dunia, dengan harta, kekayaan, hobi, dan lain sebagainya. Membangun hubungan dengan Tuhan sebagai kekasih itu tidak mudah. Kenapa, saudara? Kenapa tidak mudah? Karena kita menghadapi pengaruh dunia yang jahat di sekitar kita. Lalu kita juga harus menghadapi kedagingan atau manusia lama kita yang tidak mau tunduk dan diatur oleh siapapun. Jadi tidak mudah. Makanya kita harus sungguh-sungguh menggerakkan hidup kita untuk hidup di dalam kekudusan dari menit ke menit, dari jam ke jam. Dan kita juga harus mengoreksi diri kita. Kalau ada sesuatu dalam diri kita yang kita cintai dan itu melebihi kecintaan kita kepada Tuhan. Harus periksa dan koreksi diri. Ada sesuatu atau seseorang yang kita cintai lebih dari Tuhan. Itu berhala. Kita gagal menjadi kekasih Tuhan. Ini yang sekarang sedang saya gumuli, saudara. Ya rasanya terlambat ya. Sudah jadi pendeta sekian puluh tahun, jadi dosennya pendeta, guru pendeta. Tetapi bersyukur ya daripada tidak sama sekali terlambat, tidak apa-apa. Indah hidup kita, dinamika hidup kita berubah. Waktu kita mau menjadi kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan. Dan saudara tahu menjadi kekasih Tuhan itu istimewa.
Sangat istimewa. Tetapi harganya juga istimewa. Jadi tidak mudah. Saudara bisa berkata, Yesus kekasih jiwaku. Tetapi apakah Tuhan mengakui saudara sebagai kekasihnya? Itu masalahnya. Nah, banyak orang merasa kalau sudah menjadikan Tuhan kekasihnya di dalam fantasi, itu berarti dia juga sudah menjadi kekasih Tuhan. Salah, saudara. Menjadi kekasih Tuhan itu bukan dinamika di dalam pikiran semata-mata. Bukan dinamika di dalam liturgi. Tapi dinamika hidup dari menit ke menit, dari jam ke jam. Bagaimana kita hidup di dalam kehendak Allah. Ini. Bagaimana kita hidup di dalam kehendak Allah. Ini indah sekali, saudara. Kalau saudara melangkah menjadi kekasih Tuhan dengan benar, tidak ada yang bisa lawan saudara. Orang bisa menindas, membuli, menekan saudara. Itu hanya sementara waktu. Dan Tuhan akan membela saudara, akan berdiri di pihak saudara. Tidak bisa dilawan. Tetapi banyak orang tidak percaya apa benar. Kalau menjadi kekasih Tuhan itu, persoalan hidup akan lebih diselesaikan Tuhan. Oh iya, pasti. Kalau Tuhan berkata semua akan ditambahkan kepadamu, itu maksudnya adalah apapun yang berguna untuk kamu bisa mendahulukan kerajaan Allah, Tuhan berikan. Apapun yang berguna untuk pekerjaan Allah, Tuhan akan berikan. Jadi saudara-saudara, jangan ragu-ragu. Jangan tidak percaya bahwa sungguh-sungguh kalau kita menjadi kekasih Tuhan, Tuhan bukan hanya mengasihi kita, tapi juga mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Pasangan hidup, anak, menantu, cucu, cicit, dan keturunan kita. Jadi indah sekali kalau saudara mendengarkan apa yang saya kemukakan ini. Ini akan menyelesaikan semua masalah. Mungkin saudara berkata, apa hubungannya masalah keluarga, rumah tangga, masalah bisnis saya dengan menjadi kekasih Tuhan? Saudara lupa bahwa di alam semesta ini ada penciptanya dan sang pencipta sekaligus menjadi tuan rumah. Ada tuan rumah di jagat raya ini. Dan saudara tahu, wah ini penting saudaraku. Dia akan selalu mau berurusan dengan kita. Tidak ada daerah netral di mana orang bisa atau boleh suka-suka. Di semua tempat, dimanapun dan kapanpun, kita ada di dalam cengkeraman kehadiran Allah. Jadi berhati-hati, disitulah takdir kita. Menjadi orang yang diberkati Tuhan atau tidak. Di situ takdir kita, menit ke menit, jam ke jam. Hari ke hari, minggu ke minggu. Jadi kehidupan kita tidak bisa kita bangun hanya dalam berdoa atau ke gereja. Tapi kehidupan yang tiap hari, menit ke menit, jam ke jam, dalam persekutuan dengan Tuhan. Jujur saja saudara, dulu juga saya tidak terlalu peduli. Yang penting saya kelihatan baik-baik saja. Tidak di dalam persekutuan dengan Allah. Perjalanan hidup saya banyak masalah, saudara. Aduh, banyak masalah. Tetapi masalah-masalah itu ternyata mengajarkan kepada saya bahwa Tuhan satu-satunya pegangan kita. Kita berharap, kita berlindung kepada Tuhan. Dan untuk itu kita harus hidup sesuai kehendak Allah. Sebab ada orang-orang yang tidak layak dilindungi. Ada orang-orang yang tidak layak disertai Tuhan. Karena hidupnya menyimpang. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan katakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu adalah segala dosamu.
Jadi saudara-saudaraku, sebagai pelayan jemaat atau pelayan saudara, saya mengajak saudara untuk benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan ini tidak bisa ditawar, saudaraku. Tidak bisa dikurangi. Kesucian harus sempurna. Kekudusan harus sempurna. Tidak terikat dengan perkara-perkara dunia. Saudara, ada satu lagu yang saya karang hari-hari ini, dan ini termasuk favorit ya. Dari lagu-lagu yang saya nyanyikan ini favorit. Bawalah aku, Bapa, ada di hadirat-Mu, berjalan bersama denganmu, Bapa, setiap waktu, dimanapun ku berada, ku tetap tinggal di hadirat-Mu, Bapa kami. Di hadirat-Mu, Bapa. Di hadirat-Mu, Bapa. Dalam kekudusan, kemuliaan-Mu, perkenankanku, Bapa, perkenankanku, Bapa, selalu di hadirat-Mu, ya Tuhan, setiap waktu. Di hadirat-Mu, Bapa Yahweh. Di hadirat-Mu, Bapa Yahweh. Dalam kekudusan, kemuliaan-Mu, perkenankanku, Bapa, perkenankanku, Bapa, selalu di hadirat-Mu, setiap waktu. Ada satu hal yang orang tidak sadari, saudaraku. Ketika kita makin suci, hidup kita makin bersih, kita makin tidak mencintai dunia, kita itu makin mengasihi Tuhan. Dan ini tidak bisa saya bagikan, saudaraku. Harus dialami. Jadi makin kita tidak menyentuh dosa, bersih pikiran, bersih ucapan, bersih tindakan, meninggalkan percintaan dunia, jangan punya hobi, kesenangan yang menyita pikiran dan hati kita. Kita itu punya hati mengasihi Tuhan. Dan itu tidak bisa, saudaraku, dibagikan kepada orang lain. Kita akan mengalami sendiri. Ya, seperti bunga merekah, saudara. Dan semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita meninggalkan percintaan dunia, makin wangi, saudara. Dan menurut saya, dari apa yang saya pahami, Bapa di surga mencium keharuman itu. Mencium keharuman kita.
Kita membawa keharuman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dan bayangkan kalau seseorang menjadi keharuman. Wow, pembelaan Tuhan atas orang-orang ini pasti luar biasa. Pasti dahsyat. Ya, kita dengan teman saja yang kadang-kadang dia tidak menguntungkan kita sama sekali, kita bisa bela. Nah, kalau Tuhan sampai hatinya disenangkan, dibahagiakan oleh kita, wow. Tidak perlu khawatir apapun, saudaraku. Nah, ketika saya mulai mengerti rahasia kehidupan ini, saya mulai serius. Makanya saya bisa mengatakan bahwa semua persoalan seberat apapun, lawan dengan kekudusan, lawan dengan kesucian. Hanya kalau seorang hidup benar-benar kudus, tak bercacat, tak bercela, tidak terikat dengan percintaan dunia, makin hari makin kudus, makin tak bercacat, tak bercela, makin tidak terikat dunia. Itu relasi dengan Tuhan terbangun. Percintaan kita dengan Tuhan terbangun. Sampai pada satu titik, saudara berkata, mengapa aku mencintai Tuhan begitu rupa? Sampai kita tidak bisa menarik cinta itu. Artinya begini, saudara. Kalau dulu kita punya hobi, punya kesenangan-kesenangan. Sampai kita mati. Gairah kita padam terhadap kesenangan-kesenangan tersebut. Luar biasa. Dan bayangkan kalau saudara sekalian memiliki kehidupan seperti ini dan dikasih oleh Allah, dikasih oleh Tuhan Yesus, menjadi kekasih Tuhan Yesus. Wow. Apa masalahmu yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah? Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara. Saya diberi Tuhan kesempatan melewati masalah-masalah berat. Bahkan melewati hal-hal yang tidak mampu saya selesaikan. Dalam hitungan kertas, enggak bisa. On paper maksud saya, wah enggak bisa. Enggak sanggup ini. Tetapi ajaib, saya bisa melewatinya. Wah, saudaraku. Dan itu membuat makin yakin menjadi kekasih Tuhan itu segalanya. Saya tahu saudara punya masalah. Mungkin saudara juga rasa-rasanya tidak sanggup lagi. Saudara mau angkat tangan, give up. Aduh, gak sanggup deh. Jangan putus asa. Ada tangan yang kuat yang mampu menopang dan pasti menolong. Pasti menolong, pasti menolong saudara. Tetapi masalahnya di sini adalah apakah saudara layak ditolong, layak dipelihara, layak dijaga oleh Tuhan? Saya belum tua sekali, tapi saya kira saya cukup tua. Pengalaman hidup saya bisa ditimba oleh saudara-saudara. Bahwa ketika kita melekat dengan Tuhan, walaupun kita jatuh bangun, kita berusaha mengasihi Tuhan. Itu Tuhan selalu buka jalan, saudara. Kalau ada masalah-masalah, Tuhan selalu buka jalan. Ada satu lagu yang referennya itu saya senang, saudara. Referennya saya senang. Lebih dari kalimat depannya ya. Tapi referennya saya senang. Lebih senang referennya. Bapa yang memelihara, Engkau selalu menjaga. Tak pernah Engkau tinggalkan, selalu beserta. Hanya Kau yang pedulikan keselamatan jiwaku. Engkau yang selalu membela kehidupanku.
Bapa yang memelihara, dan Kau selalu menjaga. Tak pernah Engkau tinggalkan Bapa kami, selalu beserta. Hanya Kau yang pedulikan keselamatan jiwaku. Engkau yang selalu membela kehidupanku. Saudara, kalau saya boleh pakai bahasa Jakarta nih, bahasa preman ya, taruhan sama gua. Nah, tapi kata ini nggak patut dipergunakan ya saudara, ini bahasa pasaran yang kasar, taruhan lu sama gua. Jadi saya berani berkata, kalau boleh gunakan kalimat yang lain, saya garansi. Ya tapi siapa saya bisa menggaransi saudara? Kalau saudara menjadi kekasih Tuhan, tidak ada persoalan yang tak dapat diselesaikan. Tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan yang paling dahsyat, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga, bersama orang-orang yang kita kasihi, kita cintai. Jadi menjadi kekasih Tuhan itu, waduh, kunci kehidupan. Tuhan akan mengasihi orang-orang yang kita kasih, melindungi mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Kalau kita menjadi kekasih Tuhan. Ingat, kekasih Tuhan hidup suci dan tidak terikat dengan dunia. Lakukan itu saudara. Orang yang sungguh-sungguh menjadi kekasih Tuhan, hatinya akan merekah mencintai Tuhan. Dan tentu cinta yang merekah ini akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang menebar fragrance, aroma, menyebarkan wewangian di hadapan Allah. Dan Bapak senang itu. Aduh, betapa kita rindu punya kehidupan seperti ini. Tidak ada masalah yang tidak bisa ditaklukkan, saudara. Tuhan akan menaklukkan semua masalah hidup saudara. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara. Harus kita gumuli menit ke menit, saudaraku. Harus kita gumuli dari jam ke jam. Harus kita gumuli. Karena hal ini tidak bisa terwujud berlangsung, terjadi dalam hidup kita secara kebetulan. Tidak bisa. Harus kita perjuangkan. Ya, saudara harus punya jam doa, saudara harus mendengarkan khotbah. Ketika cintamu merekah seperti yang tadi saya ilustrasikan, seperti bunga yang wangi. Wow, apa yang terjadi saudaraku? Kita tidak disuruh berdoa, kita berdoa. Kita tidak usah disuruh membaca Alkitab, mendengarkan khotbah. Ada kehausan dalam jiwa kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk berkhotbah. Itu otomatis. Dan yang paling puncak adalah kita bisa merindukan Tuhan. Bilakah aku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Aduh saudara, kalau buat saya ya, kalau sampai tidak merindukan bertemu dengan Yesus itu ada sesuatu yang salah. Aduh, kalau sampai saya tidak merindukan Tuhan, bagaimana saya bisa menulari jemaat merindukan Tuhan? Karenanya saudara, saya memaksa diri saya paksa untuk memandang Tuhan. Saya paksa untuk mengutamakan Tuhan. Dan langkah-langkah ini nanti menjadi irama, di mana kita tidak perlu memaksa diri berdoa, tidak perlu memaksa diri bekerja untuk Tuhan. Kita akan tergerak berdoa, tergerak mencari Tuhan, tergerak melayani Tuhan. Karena kalau kita menjadi sahabat kekasih Tuhan,
Tuhan pasti mengimpartasikan, memindahkan, menularkan spiritnya di dalam hidup kita. Spiritnya. Gairah Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita menjaga diri kita dari hal-hal yang najis. Mari kita menjaga hati kita untuk tidak terikat dengan percintaan dunia. Ayo kita ambisi. Bagaimana kita menjadi orang yang mempersona hati Allah. Mempesona. Kalau sampai mempersona hati Allah, wow, luar biasa. Tidak usah kita minta tolong, Tuhan pasti tolong. Tidak harus mesti maksa Tuhan memberkati kita. Tuhan pasti berkati. Ya sama seperti kita punya teman-teman, sahabat-sahabat yang lekat dengan kita. Kita perhatikan, apalagi itu anggota keluarga. Ayo kita ambisi ini. Yuk saya juga mau. Ambisi menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Saudaraku, ini lagu terakhir yang saya nyanyikan sebelum saya akhiri pemberitaan firman Tuhan. Ini refrennya saja. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya dengan pesan dari Tuhan ini, cara hidup saudara diubah ya. Yuk, seperti saya juga terus berjuang untuk mengubah cara hidup saya. Kita berdoa. Bapa, Engkau meteraikan dalam hati kami. Kami mau menjadi kekasih-Mu apapun yang terjadi. Berapapun harga yang harus kami bayar. Bapa di surga, kami mau menjadi kekasih Tuhan. Tolonglah kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, sampai di sini program Wanita Surgawi. Hari ini hari Senin ya saudara, besok hari Selasa, saudara saya undang untuk hadir di Mall Arta Gading lantai 5 mendengarkan seminar mengenai Logos. Ini masuk seri yang ke-8 ya. Akan memberkati saudara-saudara sekalian. Ya, lewat Truth ID juga bisa hadir akan lebih diberkati. Ya, ini masih panjang ya saudara, masih puluhan, bukan belasan seri, puluhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.